Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifah Nurzia Al-Bait, NPM 19106310 857. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nadiani dengan NPM 19106310 80132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina, NPM 19106310 822, kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dan teman-teman kelompok 4 membuat video presentasi mata kuliah Teori Belajar Bahasa yang diampu oleh Bu Sinta Rosalina, SSMPD, materi tentang pembelajaran bahasa dalam masyarakat dwibahasa. Pembelajaran bahasa dalam masyarakat dwibahasa. Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari dwibahasa. Dwi artinya dua, sedangkan bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Jadi, dwibahasa adalah kemampuan berkomunikasi menggunakan dua bahasa. Menurut Krida Laksana, dwibahasa adalah kemampuan atau kebiasaan menggunakan dua bahasa untuk berkomunikasi. Baik itu bahasa nasional dengan bahasa daerah ataupun bahasa nasional dengan bahasa asing. Selanjutnya, selain istilah dari dwibahasa, ada istilah dwibahasawan. Dwibahasawan adalah masyarakat yang mampu atau terbiasa menggunakan dua bahasa secara bersamaan tergantung dengan posisinya masing-masing. Contohnya, ketika ada seorang warga negara Indonesia yang berasal dari suku Sunda kemudian berkunjung ke suku Jawa, maka dia akan menggunakan bahasa nasional. Tapi ketika orang itu kembali ke daerahnya, yaitu di Jawa Barat, maka dia akan kembali menggunakan bahasa Sunda. Bisa ditarik kesimpulan, jadi bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sebagai bahasa resmi. Tapi ketika seseorang itu kembali ke daerahnya, maka dia akan menggunakan bahasa daerah atau bahasa intrakelompok. Terdapat beberapa jenis dwibahasawan. Yang pertama ada dwibahasawan terpadu. Dwibahasawan terpadu ini biasanya seseorang yang dapat memasukkan sistem bahasa satu ke bahasa dua. Kedua, ada dwibahasawan koordinatif. Bahasawan ini biasanya orang yang tidak bisa memadukan sistem bahasa satu dengan bahasa dua. Jadi sistemnya itu hanya bisa berdiri sendiri. Orang ini biasanya disebut sebagai penerjemah yang tidak bagus. Nah, yang terakhir ada dwibahasawan tambahan. Dwibahasawan tambahan ini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bahasa yang bergengsi, yang saling melengkapi satu sama lain. Selain istilah dwibahasa dan dwibahasawan, ada istilah kedwibahasaan. Kedwibahasaan ini merupakan fenomena yang menggejala di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang memiliki lebih dari 400 bahasa daerah. Definisi kedwibahasaan menurut para ahli yang berbeda-beda ini diantaranya ada menurut Bloomfield. Bloomfield berpendapat bahwa kedwibahasaan merupakan penggunaan dua bahasa yang sama baiknya oleh seorang penutur. Selanjutnya ada pengertian dari Herman Stork, yaitu kedwibahasaan merupakan penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur atau masyarakat bijaran. Menurut Haugen, kedwibahasaan adalah bisa dua bahasa. Menurut Krida Laksana, kedwibahasaan adalah penggunaan dua bahasa oleh seseorang atau masyarakat kelompok. Menurut Mackay, kedwibahasaan adalah penggunaan bahasa yang digunakan secara bergantian dalam dua bahasa. Menurut Lado,
Kedewibahasaan adalah penggunaan dua bahasa yang sama baiknya. Secara teknis, definisi ini mengacu pada tingkatan berbahasa seseorang. Bisa diambil kesimpulan bahwa kedewibahasaan adalah penggunaan bahasa oleh seseorang atau masyarakat secara bergantian. Selanjutnya saya akan membahas tipologi kedewibahasaan. Menurut Wieners 1957 menunjukkan adanya 3 tipe kedewibahasaan, yaitu 1. Kedewibahasaan majemuk, kedua kedewibahasaan koordinatif, ketiga kedewibahasaan subordinatif. Yang pertama, kedewibahasaan majemuk adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa yang lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain. Menurut Al-Waisilah 1985, hal ini dapat terjadi karena proses penguasaannya di dalam kondisi yang sama sehingga pemakaian bahasa memiliki rujukan makna yang sama untuk simbol-simbol bahasa yang dipertukarkan dalam dua bahasa. Karena pemakaian bahasa dilibatkan dalam dua bahasa yang berbeda pada saat yang bersamaan. Yang kedua, kedewibahasaan koordinatif dan sejajar adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baiknya oleh individu. Proses terjadinya kedewibahasaan ini karena seseorang individu memiliki pengalaman yang berbeda dalam menguasai dua bahasa, sehingga jarang sekali dipertukarkan pemakaiannya. Yang ketiga, kedewibahasaan subordinatif adalah kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seseorang individu pada saat memakai B1 sering memasukkan unsur B2 atau sebaliknya. Kedewibahasaan ini memiliki tanda skin yang berisi satu konsep tunggal yang mengandung kosakata B1 dan selanjutnya menggunakan kosakata B2. Bahasa kedua dihasilkan dengan cara menerjemahkan ke dalam B2 terlebih dahulu sebelum dikatakan dalam bahasa kedua. Selanjutnya, menurut Paul dalam Bettens Barrymore 1985 halaman 5 menunjukkan adanya 3 tipe kedewibahasaan, yaitu yang pertama, kedewibahasaan horizontal, yang kedua, kedewibahasaan vertikal, dan yang ketiga, kedewibahasaan diagonal. Yang pertama, kedewibahasaan horizontal adalah situasi pemakaian dua bahasa yang berbeda, tetapi masing-masing bahasa memiliki status yang sejajar baik dalam situasi resmi, kebudayaan, maupun kehidupan keluarga dari kelompok pemakainya. Tipe kedewibahasaan semacam ini dapat ditemukan dalam lingkungan masyarakat atau individu yang berpendidikan. Sebagai contoh, masyarakat di Brasilia mempergunakan bahasa Belanda dan bahasa Prancis, atau masyarakat Cantalan mempergunakan bahasa Cantalan dalam bahasa Spanyol. Yang kedua, kedewibahasaan vertikal adalah pemakaian dua bahasa baku atau dialek baik yang berhubungan atau terpisah, dimiliki oleh seseorang penutur. Tipe ini lazim disebut diaglosia. Yang ketiga, kedewibahasaan diagonal adalah pemakaian dua bahasa dialek atau tidak baku secara bersamaan, tetapi keduanya tidak memiliki hubungan secara genetik dengan bahasa baku yang dipakai oleh masyarakat lain. Mengklasifikasikan kedewibahasaan menjadi dua, yaitu kedewibahasaan produktif dan kedewibahasaan reseptif. Yang pertama, kedewibahasaan produktif yaitu pemakaian dua bahasa oleh seorang individu terhadap suatu aspek keterampilan berbahasa. Yang kedua, kedewibahasaan reseptif yaitu pemakaian dua bahasa oleh seseorang individu yang hanya terbatas pada aspek membaca dan menyimak saja. Fenomena bahasa antara. Bahasa antara adalah bahasa yang dihasilkan oleh seorang pembelajar yang sedang dalam proses menguasai B2. Pada tahap awal, bahasa antara pembelajar B2 masih didominasi oleh pemakaian B1 secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan, pemakaian bahasanya akan didominasi pemakaian kode B2 dan bahkan akan mencapai titik penguasaan koordinatif antara B1 dan B2. Campur kode sebagai salah satu fenomena yang terjadi pada pembelajar juga tidak mungkin dihindarkan. Campur kode ini merupakan fenomena pemakaian dua bahasa atau lebih
dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa lain secara konsisten. Ciri-ciri khusus adanya campur kode antara lain adanya ketergantungan yang landai, adanya hubungan timbal balik antara peranan dan fungsi apa yang hendak dicapai oleh pembicara melalui ujaran. Tender 1978 mengemukakan bahwa kode yang lazim terjadi dalam campur kode adalah pada tataran klausa yang berisi campuran dari beberapa bahasa yang dihasilkan oleh seorang pembelajar B2. Disebut klausa Buster. Pendapat ini berasumsi bahwa fenomena campur kode dalam perkembangannya akan tumbuh menjadi fenomena alih kode. Alih kode merupakan suatu proses peralihan dari kode bahasa yang satu ke kode bahasa yang lain. Fenomena ini disadari pemakaiannya oleh dwi bahasawan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ada dua macam alih kode. Yang pertama, alih kode sementara. Alih kode sementara biasanya terjadi apabila pemakaian bahasa sedang mensetir kalimat B2 ketika sedang ber-B1. Yang kedua, alih kode permanen. Terjadi karena perubahan relasi antara pembicara dengan mitra pembicara. Fenomena lain yang mirip dengan alih kode adalah pinjam leksikon. Alih kode ditandai pada peralihan kalimat atau klausa dari B1 ke B2 atau sebaliknya. Sedangkan pinjam leksikon hanya ditandai oleh pemakaian kata-kata B2 atau sebaliknya. Pengukuran kedui bahasawan. Pengukuran kedui bahasawan dapat dilakukan dari berbagai aspek. McKay mengemukakan bahwa pengukuran kedui bahasawan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek tingkat. Dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Yang kedua, aspek fungsi. Dapat dilakukan melalui kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Ada dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengukuran kedui bahasawan dari segi fungsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah faktor yang menyangkut pemakaian bahasa secara internal, misalnya untuk menghitung, untuk memikirkan sesuatu, menyumpahi orang, bermimpi, menulis catatan harian, hal-hal yang berhubungan dengan bakat atau kecerdasan yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, inteligensi, ingatan, sikap, serta motivasi seseorang. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor di luar pemakai bahasa. Hal ini antara lain menyangkut masalah kontak bahasa yang berkaitan dengan lamanya waktu kontak. Seringnya mengadakan kontak bahasa sepenutur dapat ditentukan oleh lamanya kontak. Seringnya kontak dan penekanannya terhadap bidang-bidang tertentu dapat mempengaruhi penutur dalam pemakaian bahasa seperti bidang ekonomi, administrasi, budaya politik, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada aspek pergantian, yaitu pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Kemampuan berganti dari satu bahasa ke bahasa lain ini tergantung pada tingkat kelancaran pemakaian masing-masing bahasa. Yang keempat, aspek referensi, yaitu pengukuran terhadap kesalahan berbahasa
yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan ujaran berbahasa atau dialek, bahwa dialek bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa. Robert Lado 1961 mengemukakan agar dalam pengukuran kedwibahasaan seseorang dilakukan melalui kemampuan berbahasa dengan menggunakan indikator tataran kebahasaan. Kelly 1969 menyarankan agar kedwibahasaan seseorang diukur dengan cara mendeskripsikan kemampuan berbahasa seorang dari masing-masing bahasa dengan menggunakan indikator elemen kebahasaan, kemudian dikorelasikan untuk menentukan keterampilan berbahasa.